bersamaku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Shalom Bethlehem, Kaula Muda, GKPI, Rawamangun, para pemuda dan pemudi dimanapun Anda berada pada saat ini. Kami dari pemuda-pemudi dan remaja bersama dengan Abigail Guru Tabunan yang masih kuliah di semester 2 dan bersama dengan Kezia Guru Tagalung juga masih dalam semester 2. Kami bersama-sama membahas topik yang berjudul Berjalan di Jalan Tuhan dari Amsal 4 ayat yang ke-23 sampai 27. Kita akan dipandu sebelumnya dengan doa yang dibawakan oleh Kezia Tagalung dan nanti juga dengan pembacaan Alkitab dari Abigail Tabunan. Kami persilahkan. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, selamat siang Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami boleh berkumpul bersama di sini, dan sebentar lagi kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu, mendiskusikan tentang berjalan di jalan-Mu Tuhan. Berkatilah setiap hati, pikiran, dan mulut kami supaya apa yang kami diskusikan dapat menjadi berkat bagi diri sendiri dan maupun sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Kita dengarkan firman Tuhan dari Amsal pasal yang keempat ayat 23 sampai ayat 27. Abigail. Amsal 4 ayat 23 sampai 27. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Terima kasih pada Abigail yang telah membacakan kita dari Amsal 4 23 sampai 27 dengan tema Berjalan di Jalan Tuhan. Berjalan di jalan Tuhan seringkali tidak seperti yang kita pikirkan. Melalui Amsal ini diingatkan kita, ketika kita berjalan di jalan Tuhan, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, yang pertama diminta kita harus menjaga hati dan pikiran kita, hati kita. Karena hati kita ini menjadi sumber penyimpangan-penyimpangan yang sering terjadi di dalam perjalanan bersama dengan Yesus, bersama dengan Tuhan ketika kita berjalan. Bahkan ketika kita berjalan dengan sesama pun hati kita ini menjadi sumber penyimpangan-penyimpangan karena ada keinginan-keinginan dan kebutuhan tertentu. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada di dalam firman-Nya, hati kita terkontrol, maka mulut kita juga akan terjaga. Tidak lagi dolak-dalik, tidak lagi sembarangan ngomong, tapi semuanya akan terarah di dalam Tuhan. Bahkan kita diminta seperti orang yang berlari. Bagaimana ketika kita berlari ada di garis yang sudah ditentukan, berjalan dengan Tuhan sampai kepada tujuan. Oleh karena itu dibutuhkan bagi kita kesetiaan untuk memelihara firman Tuhan di dalam hati kita agar perjalanan ini sampai di tujuan. Demikian boleh saya berikan pendahuluan untuk diskusi kita pada malam hari ini. Bagaimana dengan kedua rekan saya yang mewakili pemuda dan remaja GKPI, bagaimana pandangannya tentang berjalan di jalan Tuhan ini? Kami persilakan. Siapa duluan ini? Aku bakal menjawab.
Saya bakal menjawab, menurut saya berjalan di jalan Tuhan itu lebih memfokuskan diri kita kepada Tuhan, lebih nggak melihat kanan kiri, lebih tetap fokus pada tujuan kita hidup di sini untuk mengenal Tuhan. Menurut Abigail? Kalau misalnya menurut saya berjalan di jalan Tuhan itu benar tadi kata Kezia, kita memfokuskan diri kepada Tuhan. Nah, memfokuskan diri kepada Tuhan itu bisa dengan cara menjaga hati kita, menjaga diri kita. Terus maksudnya dari menjaga hati itu seperti apa ya? Kalau misalnya kita berbicara tentang menjaga hati, kita itu sebagai manusia tidak mampu untuk menjaga hati. Yang memiliki kekuatan untuk menjaga hati itu adalah Tuhan sendiri. Yang perlu kita lakukan itu hanya menyerahkan hati kita, diri kita kepada Tuhan dan membiarkannya bekerja, mengontrol semua itu. Yang perlu kita lakukan mungkin hanya berpikir positif, berpikir yang menyenangkan dan lain sebagainya. Ya, jadi berjalan dengan Tuhan, bagaimana memelihara hati, bagaimana fokus kepada Tuhan, bagaimana membiarkan diri kita dikuasai oleh Tuhan. Oke, silakan. Bisa ada yang lain? Saya mau nanya, saat kita berjalan itu, saat kita berjalan dengan sesama, pastikan kita akan memilih seseorang yang memang klop dengan kita, yang memang memiliki rasa dan tujuan yang sama dengan kita. Nah, mungkin ada suatu saat nanti, di saat seseorang itu menjadi lebih dominan daripada kita, dan mereka malah mempengaruhi kita dan membuat kita menjadi melenceng jalannya. Nah, kalau misalnya menurut Anda gimana? Kalau menurut saya, sebagai teman yang baik justru kita harus meluruskannya dengan cara dari diri kita sendiri juga harus memegang firman Tuhan, sehingga dari firman Tuhan yang sudah kita pelajari, sudah kita tekuni, itu dapat membangun karakter-karakter yang dapat kita sebarkan ke teman kita itu. Ya, jadi kalau kita berjalan dengan sesama yang lebih dominan daripada kita, lebih dominan, ya. Jadi kalau kita berjalan dengan orang yang lebih dominan, yang ternyata mengarahkan kita, ada dua nih lebih dominan. Ada lebih dominan, lebih mengarahkan kita ke jalan yang benar, atau dominan mengarahkan kita menyimpang yang mana? Kan kita berterima kasih dong kalau bertemu dengan orang yang berjalan dengan kita, dia lebih dominan mengarahkan kita ke jalan yang benar. Mungkin lebih ke teman yang lebih membuat kita jadi menyimpang gitu. Ya, kalau mengarahkan kita menyimpang, ya gimana caranya nih? Apalagi perempuan, kadang-kadang kalau bertemu dengan laki-laki selalu menganggap laki-laki harus lebih dominan, kalau tidak dominan tidak menghargai, kan gitu ya? Ya, jadi gimana nih? Mungkin kalau misalnya dengan laki-laki, kita perempuan, mungkin kita bisa menggunakan kelemah lembutan kita untuk meluruskan mereka, kita ngomong baik-baik, kita mengajaknya. Kalau menurut saya, betul dari diri kita sendiri dulu. Kalau kita emang udah kuat, kita tidak terombang-ambing, pasti segala jalan yang Tuhan berikan pasti dapat kita lewati dengan salah satunya mungkin cobaan itu. Jadi memang dalam perjalanan ini selalu ada yang mengganggu, ya. Jadi kita harus tetap mempersiapkan diri sebagai anak-anak Tuhan supaya jangan sampai menyimpang. Jadi ada kalanya kita nanti setelah selesai dalam sebuah diskusi atau percakapan dengan orang yang mengarahkan kita menyimpang, nah itu kan akan kita review kembali. Kita akan review, kita akan belajar kembali, dan kemudian kita arahkan. Jangan malu mengarahkan lagi, karena kan nggak semua firman Tuhan langsung kita kuasai. Jadi kita apa yang kita tahu garis besarnya, tapi kemudian kita akan mempersiapkan diri, ya. Coba dibaca 1 Petrus 3 ayat yang ke-15.
1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya, tadi aku ingat ayat itu karena kau katakan sebagai wanita kita harus menggunakan kelemah lembutan, tapi bukan kelemah lembutan menjadi lemah gemulai, tapi lemah lembut ketika kita mau menyatakan sebuah kebenaran, gitu ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri terus menerus. Coba gimana? Berarti kita sebagai perempuan itu selain lemah lembut, berarti kita harus tegas dengan apa yang kita putuskan. Seperti mata rantai lah. Rantai itu kan kelihatannya nggak punya pendirian ya, mau dikibaskan ke sana bisa ke sini, tapi dia kan keras, kuat dia. Jadi sebenarnya memenangkan pertarungan dalam perjalanan bersama orang-orang apalagi tidak seiman itu harus dengan kelemah lembutan. Ya, dan pada dasarnya kita kan harus membawa kelemah lembutan ini memenangkan semua pertarungan, bukan dengan marah-marah. Kalau kita marah-marah berarti kalau marah-marah udah buyar loh jalan bersama. Mana ada lagi jalan bersama, kan udah nggak enak, tinggal menuju finishnya, kan nggak ada lagi karena nggak mungkin dilanjutkan. Oke, ada pertanyaan lain? Mungkin saya ada pertanyaan. Jadi kan kita itu harus mempersiapkan diri ya. Nah, untuk mempersiapkan diri sendiri itu kita bisa dengan mengembangkan dan mengeksplorasi kapasitas yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Nah, kalau misalnya untuk melakukan itu kan bisa melalui sekolah. Tapi kalau misalnya kita tahu sekolah itu hanya untuk kepentingan kita dan orang tua. Nah, kalau misalnya menurut Kezia, selain untuk diri sendiri dan orang tua tuh apa lagi sih gunanya sekolah? Ya. Jadi sekolah itu kan bertujuan untuk mendapatkan ilmu. Nah, sebelum itu sekolah itu sebenarnya kita lakukan untuk menjalankan amanat dari Tuhan. Lalu setelah itu apa yang telah kita pelajari di sekolah ini menjadi berkat bagi diri kita sendiri maupun sesama kita seperti orang tua, teman, guru, dan lain-lainnya. Serta sekolah ini juga kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, mana pandanganmu? Jadi kita jangan pisahkan, jangan pernah dipisahkan sekolah dengan rencana Tuhan. Ya, karena kan kitab Kejadian mengatakan mari kita ciptakan manusia segambar dengan rupa kita supaya mereka menguasai semua ciptaan itu. Jadi ciptaan itu diberikan kepada manusia yang diciptakannya. Tentu kan manusia ini harus membangun kapasitasnya. Jadi sekolah itu dalam rangka membangun kapasitas supaya kita menjadi penguasa dunia ini, bukan menjadi perusak. Itu loh berjalan di jalan Tuhan. Kan banyak orang sekarang sekolah memisahkan pendidikan dengan firman Tuhan. Akhirnya mereka menjadi sarjana yang IQ-nya tinggi, mungkin cum laude, tapi cum laude yang merusak. Ya, di atas kertas, di sertifikat mereka cum laude, tapi mereka jadi perusak. Jadi anak-anak Tuhan harus melihat ini tidak pernah bertentangan antara pendidikan sekolah dengan firman Tuhan. Justru diminta persiapkan dirimu. Jadi bukan hanya diri nih, persiapkan usiamu supaya matang, persiapkan mentalmu, persiapkan sosialmu, persiapkan pendidikanmu, karena dunia ini kan mau diberikan ke kita. Emang kepada siapa yang diberikan? Kan kepada anak-anak Tuhan. Persoalannya sekarang, sudahkah kita memiliki kapasitas kalau pada saatnya dunia ini diberikan ke tangan kita? Ya. Jadi saat melihat ini sebagai suatu amanah, maka kita lakukan penuh dengan tanggung jawab. Disitulah orang tua kita mengalami sukacita. Oh, anakku
bisa ya meningkat ya. Oh anakku, bukan yang dibilang anakku nilai 9, bukan, anakku makin dewasa ya, kan gitu loh. Walaupun nggak dibilang, walaupun nggak disebut, tapi dalam hatinya dilihat itu, anakku mulai mandiri ya gitu. Lalu guru juga melihat, oh murid-muridku pintar ya, murid-muridku bisa mendengar ya, bisa diarahkan, oh nanti ini jadi harapan bangsa, kan gitu. Jadi disitulah kita melihat perjalanan setiap manusia, apalagi generasi muda, berjalan di jalan Tuhan. Maka pendidikan juga, atau yang lain, silakan apa? Gimana ini? Berarti emang Tuhan mengamanatkan kita bumi ini untuk dikelola dengan cara kita dapat sekolah, dapat ilmu agar bumi ini dapat dikelola dengan baik. Iya. Kan kalau melalui sekolah kita dapat keterampilan. Misalnya nih, laut ini kan akuarium ini, akuarium tempatnya ikan. Tapi kan kalau nggak diurus kan habis nanti ikannya. Kalau diambil dengan cara yang tidak alami kan habis ikannya. Maka pendidikan itu berkewajiban mengembangkan pemahaman kita agar ikan boleh diambil, tapi laut terus berproduksi sehingga kesinambungan terjadi. Untuk itu pendidikan itu. Aku punya pertanyaan yang dari Amsal 4 ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang daripadamu. Biasanya kan kita tuh suka banget mengeluh atas apa yang telah terjadi kan. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak mudah mengeluh? Ya, gimana? Kalau saya pikir dulu di bagian menurut saya sih supaya kita tidak nyinyir atau mengeluh, balik lagi ke yang atas tadi yang Kak saya jelasin tentang menjaga hati. Mungkin pikiran kita bisa kita penuhin bahwa kita itu hadir untuk menyenangkan orang lain, kita untuk mengasihi orang lain, dan kita bisa melakukan dan membicarakan sesuatu yang memang sedap untuk didengar orang lain. Nah, selain itu kita juga bisa berpikir positif tentang segala hal, karena kalau misalnya menurut saya itu kita bisa melihat segala macam kondisi yang sedang kita rasakan, sedang kita lalui, itu kan pasti diberikan oleh Tuhan. Jadi pasti yang mau Dia berikan itu yang terbaik untuk kita. Ya. Persoalannya tadi apa? menjaga agar tidak mudah mengeluh. Tidak mudah mengeluh. Lalu tadi Abigail mengatakan kita harus berpikiran positif. Berpikir positif, mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan sehingga kita mempersiapkan diri kita untuk merancang kata-kata yang sedap didengar, kan gitu ya. Dan kita juga mempersiapkan mental kita menghadapi berbagai hal. Karena kita kan di dunia ini kan tahu ya, dunia ini kan dunia terkutuk. Dan orang di luar Kristus juga adalah orang-orang yang terkutuk. Kita juga orang terkutuk loh, kalau bukan karena Kristus. Gimana sih kalau tingkah laku orang-orang terkutuk? Jadi kita harus menghadapi ini. Jadi banyak bencana di dunia ini bukan kehendak Tuhan, tapi karena perbuatan orang-orang terkutuk ini. Ya kan? Karena perbuatan orang-orang terkutuk ini, bahkan mungkin kita membuat masalah juga, ya kan? Tapi ingat, kalaupun ini bukan berasal dari Tuhan, tapi keadaan seburuk apapun, Tuhan turut bekerja mengubah yang buruk itu menjadi yang baik. Yakin enggak? Coba baca Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya.
Jadi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi Allah itu bukan hanya bekerja di yang baik, yang buruk pun Dia turut di dalam mengubahnya menjadi kebaikan. Nah, kalau kita paham dalam hal ini, sebenarnya apa sih yang membuat kita terlalu gelisah dalam dunia ini? Ya, berjalan dalam perjalanan ini, apa sih yang kita gelisahkan, yang membuat kita menjadi kadang-kadang seperti frustrasi, putus asa, dan lain sebagainya? Gitu ya. Gimana? Mungkin kalau misalnya di dalam diri kita sendiri, kita lebih banyak mikirin tentang hal-hal negatifnya, atau kita lebih memberikan rasa takut di diri kita tuh untuk muncul gitu, keluar. Jadi semua hal-hal positif yang sebenarnya ada di dalam hati kita, hal positif itu, tapi tertutup dengan rasa ketakutan itu. Iya, itu alami ya. Alami yang terjadi. Kenapa saya katakan alami? Karena kita kan sekarang ada di tengah-tengah dunia ini, ada hidup bersama dengan iblis yang ada di awang-awang, bukan? Ada dengan iblis. Tahu ya kerjanya iblis apa? Dia itu nggak ada kekuatan, sehingga dia hanya kerjanya mengacaukan pikiran. Dikacaukan pikiran kita. Hawa itu nggak akan terjerumus dia kalau nggak dikacaukan pikirannya. Dikacaukan dulu pikirannya. Kan Tuhan mengatakan gini, kamu jangan semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan, kecuali pohon yang ada di tengah. Jangan kau makan, namanya pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Iblis bilang apa? Diputarkannya semua. Tentu kan Tuhan Allah berfirman semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan, bukan? Itu loh. Kan udah berputar kan? Hawa langsung bingung. Kok kayak gitu kan dia udah mulai berontak. Gak kayak gitu. Jadi mulai emosi dia. Bukan gitu. Yang dibilang gini, semua boleh kamu makan kecuali pohon yang ada di taman, di tengah taman itu jangan kau makan dan jangan kamu raba. Udah ditambahinnya. Kenapa ditambahin perintah itu? Dia bingung. Kita cepat bingung. Begitu dibolak-balikkan keadaan kita bingung. Makanya kita harus tetap healing nih, tetap sadar. Saya berjalan bersama dengan Tuhan. Pekerjaan iblis selalu mengacaukan itu, mengatakan kan nggak begitu kan? Gitu. Berapa kali muncul kata-kata itu ketika kau memikirkan orang lain? Siapa yang membisikkan itu? Apa sih gunanya berbuat baik? Kamu sok suci, gitu. Ini siapa sih yang bilang itu? Apalagi kita mengganggu orang lain yang rajin ke gereja. Kamu sok ke gereja. Aku tahu kok siapa kamu sebenarnya. Kan gitu loh. Ini dari mana? Oke. Jadi ketika kita berjalan dengan Tuhan, gangguan berjalan di jalan Tuhan, gangguan itu muncul nih. Ya, oke, terus. Masih ada? Masih ada, Abigail? Dari saya tadi. Udah? Oke. Demikian percakapan kita pada malam hari ini ketika kita membahas dari Amsal 4 ayat 23 sampai 27 tentang berjalan di jalan Tuhan. Ada begitu banyak gangguan, tapi jangan khawatir, Tuhan menyertai kita. Dia akan mengubah bukan hanya hal yang baik dibuat menjadi kebaikan, tapi hal yang buruk pun akan menjadi kebaikan bagi kita. Itu udah sering kok mengatakan apa hikmah di balik itu. Dalam pengalaman sebagai seorang pendeta, saya selalu melihat bahwa di balik kesulitan jauh lebih besar berkat yang kita terima dari kesulitan itu sendiri. Maka kalau kita yakin bahwa di balik kesulitan ada berkat yang jauh lebih besar, apakah kita menyesal? Apakah kita menyesali berjalan di dalam kesulitan itu? Karena Tuhan akan mengubah segala sesuatunya demi kebaikan kita dan kemuliaan Allah. Shalom, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Kami bertiga boleh memperbincangkan tentang
berjalan bersama dengan Tuhan atau berjalan di jalan Tuhan. Kami sadari seperti dengan semua kaula muda yang sedang berjalan menjalani kehidupannya di tingkat remaja, dewasa, sedang menuju membentuk rumah tangga yang baru dan sedang menggeluti pendidikan dan juga pekerjaan. Ajar kami Tuhan agar kami juga boleh melihat bahwa bidang yang kami geluti sekarang ini adalah sebuah perjalanan di jalan Tuhan. Kami tahu begitu banyak tantangan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan menyertai dan mengubah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh,